Semua singa laut adalah anggota keluarga taksonomi Otarlidae, yang berarti telinga kecil. Saat ini, ada 13 spesies Otarlidae yang berkeliaran di planet ini, termasuk singa laut. Ada 6 subspesies singa laut, semuanya dengan nama ilmiah yang berbeda. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, nama mereka yang digunakan adalah sea lion atau singa laut, yang berarti singa dari lautan. Tetapi, apa kesamaan yang mereka memiliki dengan singa yang tinggal di darat? Singkatnya, singa darat dan singa laut sama-sama memiliki suara dan auman yang keras. Kata lion masuk ke bahasa Inggris modern melalui beberapa aliran linguistik, termasuk bahasa Prancis, Lama, dan Latin. Akar bahasanya linguistik terhubung ke Raja Spartan yang bernama Leonidas. Berikut adalah nama-nama ilmiah untuk 6 subspesies singa laut. Yang pertama adalah singa laut Australia, Neopoeca cinerea. Selanjutnya adalah singa laut California atau Xalophus californianus. Selanjutnya adalah singa laut Galapagos, Xalophus wollebaiki. Selanjutnya adalah singa laut Selandia Baru, Pocartos hockeri. Selanjutnya adalah singa laut stellar, Eumetopias jubatus. Dan yang terakhir adalah singa laut Amerika Selatan, yaitu Otaria fulvensken. Untuk habitat singa laut sendiri, singa laut hidup di berbagai iklim di belahan utara dan selatan. Samudra Atlantik adalah satu-satunya lautan utama tanpa singa laut. Sebagai amfibi, yang berarti mereka hidup di darat maupun di air, singa laut menetap di daerah pesisir. Ditambah lagi, daerah pesisir biasanya memiliki sumber makanan yang lebih baik. Beberapa spesies spesifik ditemukan di sekitar pantai Australia, sekitar Samudra Pasifik dari Alaska sampai Meksiko, Kepulauan Galapagos, Pulau Subantartika, pantai Rusia, dan pantai barat Amerika Selatan. Singa laut pada dasarnya adalah karnivora, artinya mereka kebanyakan makan daging. Namun, mereka sesekali makan tanaman laut dan rumput laut. Beberapa spesies singa laut sangat pintar sehingga mereka bisa berkoordinasi dengan lumba-lumba, porpoise, dan burung laut untuk perburuan besar. Contoh-contoh makanan singa laut adalah teles, cumi-cumi, sotong, gurita, hiu, lobster batu, penguin, dan crustaceae. Itu merupakan jenis singa laut Australia. Lalu untuk singa laut California, makanannya adalah salmon, ikan hake, ikan teri, herring, rockfish, lamprey, dogfish, cumi, dan kerang. Untuk singa laut Amerika Selatan itu memakan hake, teri, cumi-cumi, gurita, penguin, pelikan, bayi anjing laut berbulu. Nah, jadi kurang dari kesimpulan sebelumnya, kalau spesies singa laut itu termasuk jenis karnivora. Perburuan menjadi alasan utama penurunan singa laut di dunia. Perburuan liar makin bertambah karena permintaan bulu singa laut secara lokal dan internasional menjulang. Di masa lalu, manusia memburu singa laut untuk diambil dagingnya, kulitnya, dan lemaknya. Pada tahun 1800-an, orang dapat membeli kumis singa laut stellar seharga 1 sen, dan orang-orang menggunakannya sebagai pembersih pipa. Salah satu ancaman utama singa laut adalah penangkapan ikan karena menyebabkan mereka terjerat dalam sampah laut, seperti jaring. Mereka yang terjerat di jaring akan meronta-ronta dalam upaya melepaskan diri. Singa laut seringkali tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan akhirnya tenggelam. Tidak hanya itu, hiu putih besar dan paus pembunuh adalah predator alami singa laut. Beberapa subspesies singa laut di Galapagos mempunyai kekebalan tubuh yang lemah karena orang-orang dan hewan peliharaan. Hal tersebut terjadi karena singa laut tersebut terus-menerus terkena polusi dan penyakit menular yang dibawa oleh manusia dan hewan peliharaan. Kondisi inilah membuat singa laut Galapagos mengalami penurunan kemampuan sistem kekebalan tubuh. Mereka akhirnya melawan ancaman lingkungan. Koloni singa laut tidak punya pilihan kecuali berbagi habitat alami mereka dengan manusia, hewan peliharaan, dan hewan lainnya. Musim kawin untuk singa laut bervariasi pada tiap subspesiesnya.
Tetapi, rata-rata semua singa laut memiliki masa kehamilan sekitar 12 bulan. Semua singa laut bersifat poligini, artinya satu jantan akan kawin dengan banyak betina, tetapi betina biasanya hanya kawin dengan satu jantan. Seperti halnya manusia, pejantan akan berusaha untuk mengamankan tempat penangkaran terbaik atau tempat kawin untuk menarik perhatian betina. Habitat perkembangbiakan terbaik memiliki akses yang aman ke air terdekat, yaitu tempat di mana anak-anak singa laut dapat terlindungi dari pemangsa. Para pejantan akan meninggalkan kawanan menuju koloni jantan yang siap kawin untuk meneruskan keturunannya. Harapan hidup dari singa laut pun beraneka ragam, dimulai dari singa laut Australia dengan rata-rata 25 tahun, singa laut California 15-20 tahun, singa laut Galapagos 15-24 tahun, singa laut Selandia Baru 23 tahun, singa laut Steller 15-20 tahun, dan singa laut Amerika Selatan dengan rata-rata 20 tahun. Singa laut dapat berkembang biak di pantai berbatu maupun berpasir. Betina biasanya memiliki satu anak pada satu waktu, dan sangat jarang seekor betina melahirkan anak kembar. Di beberapa kasus, terkadang para betina melahirkan di darat, tetapi beberapa melakukannya di air. Ibu singa laut menghasilkan susu dan akan merawat anak mereka selama 6 hingga 12 bulan. Dan pelajaran berenang dan berburu dimulai sekitar 2 hingga 3 bulan. Untuk populasi singa laut, beberapa spesies singa laut stabil, sedangkan yang lain tidak. Singa laut California adalah subspesies terpadat, dan singa laut Selandia Baru terancam punah. Berikut rinciannya. Untuk singa laut Australia, populasi 14.000 dengan status terancam. Untuk singa laut California, populasi 357.000 dengan status berisiko rendah. Untuk singa laut Galapagos, populasi 20.000 sampai 50.000 dengan status terancam. Untuk populasi singa laut Selandia Baru, populasi 10.000 dengan status terancam. Untuk singa laut Steller, populasi 40.000 dengan status nyaris terancam. Dan terakhir, untuk singa laut Amerika Selatan, populasi 265.000 dengan status berisiko rendah. Nah, singa laut juga mempunyai fakta yang menarik, yaitu mereka bisa berenang sejauh 274 meter di bawah permukaan air. Cukup jauh ya. Cukup dalam.